Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil Toyota Grid Corolla tahun 1995. Kebetulan juga mobil ini mau dijual oleh pemiliknya. Bagaimana kondisinya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah teman-teman, ini adalah Grid Corolla tahun 1995, salah satu mobil Toyota yang desainnya itu everlasting. Jadi walaupun dia mobil tua, tapi secara bentuk dan desain itu sangat menarik. Jadi kesannya sudah membulat seperti sedan-sedan kekinian. Jadi walaupun ini tahun 95, tapi kalau dijajarkan dengan sedan yang keluaran terbaru, desainnya ini tidak terlalu jomplang ya. Maksudnya masih bisa mengikuti atau setara. Kemudian dari segi mesin juga ini sudah menggunakan mesin injeksi 1600 cc injeksi, jadi secara kiritan bahan bakar juga bisa bersaing dengan mobil-mobil zaman now. Ini kenapa yang jadi alasan mobil ini menjadi salah satu mobil Toyota yang punya purna jual terbaik ya. Jadi walaupun tahunnya 95, harga di pasaran itu masih kurang lebih ya 45 sampai 50 jutaan tergantung kondisi. Setara dengan Honda Civic Vario yang memang pasarannya juga bagus begitu ya. Jadi ini memang sekelas, dan tinggal jenengan nyaman dengan Toyota atau Honda ya. Oke, sekarang kita akan review mobil ini, Toyota Grid Corolla tahun 1995 ini, mulai dari eksterior atau cat. Ini kalau dilihat kebanyakan catnya masih original, bodinya masih nggak banyak yang ngaleng ya, tapi memang ada beberapa titik yang perlu perbaikan cat ya, paling hanya spet ulang. Ini di bagian atas ini ada semacam kusam begini, nah ini, tapi ini ngaleng, jadi bukan bekas dembulan. Jadi kalau jenengan ngecat kan tinggal ditumpuk cat baru selesai, tidak perlu memperbaiki dembul-dembul ya, bebas dembul. Ini bagian samping seperti ini. Kalau yang samping masih bagus. Ini kemungkinan kenapa yang atas luntur, jadi kemungkinan dulu sering dipakai atau diparkir di tempat yang panas dan hujan ya, tidak ada pelindungnya. Jadi makanya yang kena bagian atas. Dan mesinnya dikit ada kusam dikit ini. Ini warnanya tidak rata, ini bukan karena cat ya, ini karena kita berada di bawah pepohonan. Karena ini syutingnya jam 2:30 siang, jadi masih panas. Kita nyari tempat yang teduh agar bisa review. Nah ini seperti ini, ada kusam-kusam sedikit. Ya, kalau yang belang-belang itu murni karena pencahayaannya tidak rata, bukan karena catnya ya. Yang kusam ini, kemudian di bagian kap mesin, terus di bagian atas. Itu saja paling PR-nya, yang bagian cat. Belakang masih oke. Ini masih bagus. Samping kiri juga masih oke. Terus untuk di bagian pelek ini pakai emblemnya Suzuki, mungkin pakai velgnya Suzuki ya, tapi nggak tahu saya velg Suzuki apa. Tapi yang jelas velg OEM, bukan velg aftermarket. Dia ring 15, bannya masih lumayan tebal ya, kondisinya masih 60% ke atas, masih oke lah ya. Itu untuk velg dan ban. Terus ini bagian kaca perlu dipoles sedikit ya, biar ini baret-baretnya bisa hilang. Ini baret karena dia naik turun electric mirror ya, wajar pemakaian. Terus kalau perhatikan kita lampunya, headlampnya ini agak buram dikit, tapi masih bisa dipoles lah biar tambah ganteng ya. Tapi masih wajar untuk pemakaian tahun sekian. Tapi tidak ada yang pecah, hanya buram saja. Cat tadi sudah saya sebutkan ya, kebanyakan kalau yang samping masih oke, hanya sedikit di bagian atas
Terus ini kaca-kacanya masih original, belum sileran, masih karet bawaan pabrik. Terus kita cek lampu belakang, semacam ini, masih oke juga, tidak ada yang pecah, hanya retak-retak rambut. Kaca belakang juga masih rapi, belum ada sileran, masih karet original pabrik. Sekarang kita coba masuk ke dalam interior. Ini door trimnya seperti ini, masih original. Untuk electric mirrornya belum ada, ini masih penggunaan pengaturan spionnya masih manual begini. Dilengkapi dengan power window. Ini untuk interior. Tombol-tombolnya masih oke, bagus. Bekas pemakaian wajar, ini ada bolong dikit. Terus ini ada kempes dikit, bekas pemakaian. Kemudian ini bagian setir ada bolong sedikit di sini. Tak sampaikan sekalian jadi biar clear, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jangan ngecek juga langsung tahu kondisi barangnya. Kelebihannya dia sudah di upgrade head unitnya pakai double din. Ini yang bawah Sansui. Ini untuk AC insya Allah dingin, sudah saya coba tadi, manual ya, 5 percepatan, 1 percepatan mundur. Ini bagian depan, kemudian kita lihat bagian belakang, masih oke juga ya. Kursi bangku belakang masih oke, lebih bagus daripada bangku depan karena yang belakang biasa lebih jarang diduduki begitu ya. Sekarang kita coba cek bagian bagasi. Oke, di bagasi ini ada woofer besar, sudah di upgrade, insya Allah powernya jeduk-jeduk ya. Terus ini peti pleknya custom, buatan sendiri, bisa dirapikan lagi, tapi seperti ini juga sudah oke. Bagasinya bisa muat lumayan banyak itu ya. Terus kita coba masuk dari sebelah kiri belakang seperti ini, oke. Ya, bantungan pintunya juga masih oke. Ini ada baret sedikit, wajar pemakaian. Oke, kita coba sekarang mesinnya ya. Kontak colok. Oke, langsung nyala. Kita buka kap mesin. Ini mesinnya ya, masih kering, bagus. Engine mountingnya juga masih oke, tidak ada getar-getar yang aneh-aneh. Ini speaker atau mic-nya saya dekatkan ke mesin jadi biar sampean tahu suara mesinnya. Intinya kalau mesin kondisi istimewa ya, tidak usah khawatir. Nah, ini sekalian kita buka mesin, ini bisa dicek bagian apron depan atau tulangan depan ini juga masih bagus, insya Allah bukan bekas laka atau bekas banjir. Bagian kap atas masih mulus juga ya. Terus kelebihannya, ini mesin bagian steker ini, elektrikalnya ini sudah di peremajaan, habis diganti, habis 3,5 jutaan lebih untuk penggantian ini steker, kemudian kabel-kabel businya juga sudah diganti, 4-4-nya baru. Terus akinya juga baru, timing beltnya juga baru,
Jadi kondisi mesin habis peremajaan, jadi jenengan tidak usah khawatir untuk masalah mesin ya. Kemudian kipas radiator ini juga masih oke. Auto fan-nya masih nyala, jadi tidak dipanjer dari awal. Oke, ini kita berada di dalam mobil karena di luar itu panas ya. Beberapa kali kameranya overhead, jadi tadi sempat terputus-putus rekamnya ya. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti hasil rekamannya tidak begitu sempurna, karena ini panas banget, ini asar ya, dan kita berada di terik matahari. Oke, lanjut kita review lagi. Jadi secara umum kondisi mobil ini boleh dikatakan masih oke lah. Kalau dinilai mungkin 80 gitu ya. Dari segi mesin masih oke, tidak ada kendala, banyak part yang diremajakan. Timing belt juga habis diganti, jadi jenengan tidak usah khawatir mobil ini akan mogok di jalan karena sudah diservis. Jadi memang pemilik sebelumnya itu beli mobil ini untuk dipakai sendiri, jadi memang tidak eman-eman untuk ragat. Tapi karena ini ada kebutuhan, mobil ini dijual. Kalau ditanyakan ada minus atau enggak, jelas ada minus ya. Beberapa part tadi, misalkan ini setirnya bolong, kemudian cat di bagian atap itu agak pudar, terus kemudian jok tadi juga ada sedikit bolong-bolong, ya wajar. Terus ini kisi-kisi AC ada yang patah juga ya, namanya tahun 95 ya, sudah seperti itu wajarnya. Pemakaian lah intinya. Tapi untuk kondisi mesin, kaki-kaki insya Allah dalam kondisi bagus. Terus harganya berapa? Ini kita tawarkan, pemilik mintanya ya kalau bisa di atas 50, kalau enggak ya nanti bisa nego sedikit ya. Di bawah 50 insya Allah masih bisa. 49 langsung cul gitu aja. Tahun 95, ini mobil plat AD Boyolali Sambi, pasangnya on dan tidak usah khawatir. Platnya juga baru, mas sudah pakai plat putih, jadi aman untuk 5 tahun ke depan, jadi tidak perlu ragat plat besar ya. Apalagi secara umum kondisinya sudah saya sebutkan tadi, dan ini menjadi salah satu alternatif mobil anak muda ya, atau keluarga muda yang menginginkan kenyamanan. Modelnya oke, harganya masuk, kemudian juga irit karena sudah injeksi 1600 cc, 16 valve ya, SOHC apa DOHC ya ini ya, SOHC kelihatannya. Perkiraan konsumsi BBM ya 1:10, insya Allah harusnya masih bisa, atau mungkin bahkan bisa lebih. Itu sedikit review dari Ian's Vlog untuk mobil ini, Toyota Grid Corolla tahun 1995. Bagi Anda teman-teman yang minat, nanti bisa kontak saya di nomor di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.